are what you say. Kata-kata adalah cita rasa, tanpa kata gestur yang berbicara. Hati-hati berbicara, timbanglah akibatnya. Menyakiti itu mudah, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak suka, karena pemirsa memanglah raja. News the phone, news the phone, newsnya memang pop. News the phone, news the phone, sosmed.com pop. News the phone, news the phone, politiknya juga pop. News the phone, news the phone, news the phone, news the phone, newsnya memang pop. News the phone, news the phone, sosmed.com pop. News the phone, news the phone, politiknya juga pop. News the phone, news the phone, ruang publik news the phone. Ya, beberapa hari ini semua mata publik tampak terbelalak pemirsa dengan berita yang sangat mengejutkan terkait dengan hilangnya seorang bocah cilik, bocah cantik yang diketahui hilang kemudian tiba-tiba ditemukan terkubur di belakang rumah orang tua angkatnya. Ini menjadi suatu berita yang menarik karena sampai dengan sekarang kasus hukumnya pun masih bergulir dan belum diketahui apa sebenarnya penyebab kematian dari si bocah mungil, bocah cantik ini sendiri. Kita akan mencoba untuk membahas malam hari ini di News.po bersama saya Rizka Indah dan juga ada Bang Effendi Ghazali, ada Mas Iwel Sastra. Iya, saya langsung mau menambah bahwa Ya. persoalan-persoalan ini sebetulnya agak lengkap dalam hari-hari ini. Khususnya saya selalu ingin mengkaitkan dengan Pancasila. Kenapa? Pancasila silanya berapa? 5. Dan kita tahu sementara ini di SEA Games kita peringkat ke 5. Dan kita kalah oleh Thailand berapa? 5-0. Dengan Vietnam 5-0. Jadi ini ada persoalan angka 5 ini ya. Hubungannya dengan Iya, Pancasila lagi-lagi harus kita tegakkan dalam konteks yang akan kita bicarakan ini. Oke. Angelin ya. Ya. Saya pikir tadi Mas Effendi bicara 55 itu dikaitkan dengan masa jabatan presiden 5 tahun. Nah, bukan ya Iya, Pancasila. saya katakan tadi ini adalah menjadi sebuah masalah yang menjadi serius begitu ya, karena ini kaitannya dengan anak Indonesia. Sampai kapan anak Indonesia ini terus mengalami kekerasan? Haruskah kita bilang Indonesia ini darurat kekerasan anak? Oh ya, ini sangat penting sekali ya. Saya ini sebagai seorang ayah ya. Karena Oh, saya ini lucu iya, ya, iya. sehari-harinya lucu. Tapi kalau bicara soal ini, saya kemarin juga baca beritanya, cerita itu saya ingat anak saya itu sampai apa ya, menitik air mata. Bagaimana proses ya, kita bayangkan seorang anak ketika itu dia mengalami kekerasan itu, ya situasinya lah ya gitu ya. Dan ini perlu juga nanti kita tanyakan kepada kriminolog, Iya. kita tanyakan juga kepada ahli hukum, bagaimana nih perlindungan terhadap anak-anak kita ini. Tidak gitu hanya loh. perlindungan terhadap anak, karena ternyata yang mengasuh ini juga bukan orang tua kandungnya, adalah melainkan orang tua angkat. Ada artinya ada perhatian terhadap soal adopsi juga Ya, di sini. itu yang harus kita cermati baik-baik. Seperti apa sebenarnya aturan atau undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan masalah adopsi anak. Kita akan hadirkan beberapa narasumber untuk malam hari ini. Sudah hadir bersama Tapi kita, langsung boleh kita undang. Tapi sebelumnya News.po kan selalu ada kalau hari Senin ini berita terpas dan terwaduh. Oke, baik, kita tampilkan terlebih dahulu sebelum saya undang tamu kita pada malam hari ini. Berita yang masuk dalam kategori terpas, tapi sebelum dibacakan terpasnya boleh disampaikan terlebih dahulu untuk Bang Ege, untuk Iya, para panelis kita akan malam ada hari ini. nama-nama panelis, ini teman-teman kita dari berbagai kampus, umumnya pakar ilmu komunikasi yang memberi masukan soal acara ini, baik mengenai isu yang diangkat maupun berita terpas terwadu. Ada Mas Turnomo dari Undip, Evi Mariani dari Unpad, Hasrullah dari Unhas, kemudian Ngurah Putra dari UGM, Suko Widodo dari Unair, dan Syafruddin Pohan dari USU. Terima kasih teman-teman. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh panelis kita yang sudah memberikan kategorinya begitu ya, yang masuk dalam kategori berita terpas. Tidak ada salahnya kalau kita menyatakan bahwa untuk berita terpas kita yang masuk dalam kategori terpas untuk malam hari ini adalah berita ini. Ya, cegah kasus Angelin terulang, Mensos perketat untuk pengadopsian anak. Iya. Ini benar
Karena memang sampai dengan saat ini kita juga masih harus tahu dan aware gitu ya, peduli begitu terhadap masalah undang-undang atau hukum terkait dengan adopsi anak. Baik, kita akan membahas malam hari ini pemirsa terkait dengan apa yang menimpa almarhum Angelin begitu, dan kasusnya pun juga masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian dan juga beberapa lembaga sosial masyarakat yang Saya juga tetap ikut. akan mengatakan kata kuncinya malam ini adalah, saya yakin teman-teman mahasiswa dari Esa Unggul ini ya, semuanya akan setuju dengan saya, apalagi Esa, ini sila pertama mereka Betul. ya. Jadi kata kuncinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita. Oke, baik, langsung kita akan mengundang narasumber kita pada malam hari ini. Saya akan undang untuk langsung berada bersama kita di sini Anggi Aulina, maksud kami dari Kriminolog UI, dan juga ada Kang Asep Irawan, seorang pakar hukum. Kita undang bersama-sama. Selamat malam Kang. Halo Mbak Anggi. Yuk, silakan. Iya. Iya, Baik. sudah Ya, ada. hari ini memang hari keberuntungan saya Mas Effendi ya. Iya. Kalau gitu Dari saya boleh segi bergeser ke komposisi sini dan ya. blocking ya. Perginya sama mama sama papa dari sana. Iya. Mereka, Sudah cocok. Kang Asep ingin mengatakan bahwa mereka mama papa yang baik. Ya. Baik. Iya, iya, iya. Bukan mama papa angkat saya malam hari ini ya. Iya, iya. Oke, Mbak Anggi, boleh kalau dilihat, dan saya ke Mbak Anggi terlebih dahulu, ini kasus yang mendadak menjadi serius begitu ya, menjadi kasus perhatian publik yang banyak diperbincangkan oleh orang. Kalau Anda melihat dari sisi kriminolog atau dari sisi kriminalnya seperti apa sih untuk kasus Ya, ini? sebelum melihatnya dari sisi kriminologi, saya ingin bilang bahwa kalau kita mengacu pada data ya, data yang dikeluarkan baik dari Komnas Anak ataupun dari KPAI, sebetulnya permasalahan kekerasan terhadap anak atau bahkan kejahatan terhadap anak itu bukan kasus yang baru di Indonesia, begitu Oke. ya. Bahkan data KPAI yang dilansir memperlihatkan bahwa setiap tahunnya kekerasan terhadap anak itu meningkat, yaitu memperlihatkan bahwa memang kita berada dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Kalau gitu. saya bilang darurat, Ya, enggak, betul. maksud saya Mbak, panggilannya apa? Mbak Anggi. Mbak Anggi ya, Iya. Mbak Anggi. Boleh nggak kita sebut Rizka ya, bahwa ini sebetulnya semacam ujung dari gunung es, dan kebetulan muncul, ya mohon maaf ini ya, karena dibesar-besarkan oleh media, media membesarkan setiap kasus yang memang perlu mendapat perhatian publik, ditambah lagi ada kesan anaknya itu mungil, cantik, terjadi di Bali begitu. Padahal sebetulnya sangat banyak kasus ini terjadi dalam beberapa kadar di seluruh Indonesia. Ya. Betul, betul. Jadi memang ini kasus yang seperti saya bilang tadi, kasus yang memang tidak hanya terjadi pada Angelin, tapi bahwa Angelin kemudian menjadi terpublish oleh media massa, saya rasa kita tidak usah melihat terlalu negatif ya, karena ini kan juga menimbulkan awareness juga bagi Iya. Oh, iya, masyarakat iya, untuk iya. melihat bahwa oh ini ada kasus yang perlu Malah kita mendapat- butuh sebetulnya kalau ada kesempatan media memberitakan semua kasus seperti ini, karena betul-betul kan dijelaskan dalam konstitusi kita Betul. bahwa seluruh anak Indonesia itu harusnya diperhatikan oleh negara dan harusnya bahagia, betul bahwa gitu sudah ya? diatur juga dalam undang-undang dasar kita Iya, kan, iya. untuk anak-anak itu sendiri, begitu ya, Mbak Anggi ya? Iya betul. Jadi memang kasus kekerasan pada anak ini sampai saat ini masih menjadi seperti hidden problem gitu ya, atau masalah yang tersembunyi begitu, karena memang sifat dari kejahatan kekerasan terhadap anak dalam sisi kriminologis itu paling tidak 3, dia bersifat private, dia sangat bersifat privasi ya, seringkali tidak terpublikasi. Private artinya tertutup, tidak gampang terekspos tidak oleh gampang pihak luar. terungkap, tidak gampang terlaporkan ya. Banyak kemudian kasus-kasus ini menjadi underreported. Oh. Kemudian dia Kedua? masuk ya dalam dalam sifat-sifat yang sangat internal tadi ya, seperti keluarga. Dan ketiga, ini yang menyangkut pada pola hubungan antara korban dan pelaku. Ini seringkali justru adalah pola korban pelaku dan korban ini sangat sudah saling mengenal. Atau Nah, itu yang bukan orang lain begitu ya, Ya. justru dari lingkungan Betul. terdekat. Nah, Ya. Bukan ini- orang yang benar-benar asing. Saya akan menanyakan itu, kebanyakan itu adalah pelaku udah kenal dengan korban, ya korban udah kenal dengan pelaku. Mungkin karena korban sudah kenal dengan pelaku, jadi tidak Tidak ada menimbulkan kecurigaan. kecurigaan dari dia sendiri, dan sampai itu mungkin anak-anak juga ya. Nah kalau dari segi kriminologi, apa sih yang membuat hal itu bisa terjadi, Mbak, gitu loh? Oke, jadi kekerasan terhadap anak itu kan banyak faktor pendorong ya, gitu. Faktor pendorongnya bisa yang bersifat internal, artinya bisa bersifat psikologis daripada si pelaku ini, atau yang bersifat situasional. Ya. Nah, bagi yang bersifat situasional inilah yang kemudian menjadi perhatian kriminologi, itu kan yang bersifat situasional ya. Ini seringkali mempergunakan kesempatan atau opportunity gitu. Mengapa ini bisa terjadi? Berarti karena memang opportunity-nya itu ada, kesempatannya itu ada, penjagaan kita terhadap anak-anak itu kurang, pengawasan kita terhadap anak-anak itu kurang, deteksi dini kita terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu kurang. Nah, artinya pada intinya adalah pencegahan kita Rizka, terhadap menyambung lagi kejahatan ya, kekerasan ada itu kurang. Pak Hakim Asep di sini ya, hakim ya. yang galak dan tegas. Tepuk tangan dulu dong buat Hakim Asep ya.
Kalau boleh ya membuat itu lebih mudah bagi para pemirsa ya. Tadi kita memang ini kasus Angelin yang sedang berkembang. Tapi boleh nggak satu demi satu kita rinci? Misalnya yang pertama kekerasan terhadap anak yang sering kita temui, tapi belum tentu kita peduli. Misalnya ada anak-anak yang digunakan, dieksploitasi untuk mengemis di pinggir-pinggir jalan. Betul nggak? Banyak kan kita temui ya, banyak ya. Dan kita diam, dan kita biarkan, kita tunggu sampai aparat keamanan yang bertindak. Itu satu. Yang kedua, tidak sedikit juga anak-anak yang misalnya karena ya keadaan keluarganya miskin atau apa lalu berkeliaran ya di jalan. Itu pun kita biarkan. Dan bahkan sampai nanti kita dengar berita-berita mereka menjadi kasus pelecehan seksual. Baik oleh orang dewasa maupun sesama jenis dan semacam itu ya. Dan terakhir kita dengar tidak sedikit anak-anak baik oleh keluarganya maupun pihak lain dipekerjakan ya di sektor-sektor industri walaupun ini di bawah umur gitu ya. Itu yang terjadi. Nanti kalau ada tolong tambahkan, tetapi lagi-lagi kata kuncinya kita tidak peduli. Karena itu bukan anak kita, karena itu bukan saudara kita. Kita membiarkan aparat keamanan yang bertindak. Kita seakan-akan tutup telinga. Nah, Pak Hakim Asep, untuk semua yang saya sebutkan tadi, apa hukumannya? Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi yang dilindungi segenap tumpah darah. Bahkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 dikatakan pakaian dan seluruh bangsa Indonesia ya. Seluruh tumpah darah. Seluruh Jadi tumpah darah darahnya kan Indonesia. dari mulai sebelum juga sampai terakhir dilindungi ya. Nah, sekarang di pasal-pasal dilindungi juga. Ternyata di seluruh dunia hanya satu-satunya negara Indonesia yang mengatur anak paling banyak undang-undangnya. Dari mulai undang perkawinan, kesejahteraan anak, perlindungan anak, bahkan di undang-undang pemilu, undang-undang HAM, anak itu diatur. Walaupun kebanyakan kan yang banyak orang tua yang kekanak-kanakan. Itu tidak diatur ya? Bukan tidak diatur, memang karena kelakuan susah Karena tidak beraturan juga kelakuannya. Nah, ketika anak-anak ini dapat perlindungan dari negara sesuai perintah konstitusi, yang kejadian apa? Ternyata data menunjukkan banyak anak-anak tadi kekerasan seksual, karena fisik, karena internal, karena eksternal, bahkan sekali lagi trafficking tentang anak itu sangat itu banyak. yang saya lupa tadi ya, perdagangan anak dalam konteks umumnya seksualitas. Malah lebih parah lagi ya, kita punya undang-undang KDRT, bukan Krisdayanti Raul Temos ya. Tapi ini di undang-undang itu jelas. Mantap ini. Bagaimana kekerasan itu terhadap anak harus dilindungi. Cuma masalahnya apa? Sampai sekarang negara tidak pernah hadir, tidak pernah memperhatikan anak-anak itu. Ketika ada anak muncul di Bali, baru semua tercengang, baru semua ribut. Itu hanya kecil. Tadi katakan oleh Effendi Ghazali katakan bahwa hampir di kota-kota besar pola ini ada pola dari mulai adopsi, pola kemudian anak dipelihara yang melanggar, nanti kaitannya apa? Harta. Karena banyak, kalau dulu kan orang Indonesia kawin sama bule, takut anaknya dibawa keluar. Tapi ada undang-undang Indonesia. Sekarang polanya tidak. Justru anak-anak Indonesia yang wanita-wanita ini dikawin oleh bule-bule mengharapkan hartanya. Oke, Kang Asep, saya stop di situ dulu. Ini kan menjadi sesuatu hal yang menarik begitu ya. Kalau ternyata tidak peduli, pemerintah seakan tidak mendengar atau mungkin tidak melihat. Tidak hadir juga begitu. Kalau tadi Bang Effendi mengatakan juga sepertinya juga kita tidak peduli karena itu bukan anak kita. Tapi seharusnya ini menjadi tanggung jawab siapa? News.pol akan kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.